Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Senang sekali masih tetap bisa menjumpai Anda semua. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan sangat ketat. Karena situasinya sekarang semakin tidak menentu, penularan COVID dikatakan oleh pemerintah menurun. Dan katanya indikatornya adalah menurunnya tingkat hunian atau tingkat ya menurunnya tingkat hunian kayak hotel dia, menurunnya tingkat keterisian gitu ya, tempat-tempat tidur di rumah sakit. Tetapi saya juga membaca bahwa datanya sekarang ternyata berubah, epicenternya itu tidak lagi di Jawa dan Bali, tapi sudah pindah keluar Jawa dan Bali. Dan yang lebih mengkhawatirkan itu sekarang kan menunjukkan bahwa tingkat kematian di desa-desa di Jawa itu sangat tinggi. Kalau terjadi kematian di desa ini, yang kita khawatirkan adalah satu, literasi dari masyarakat tentang COVID juga sangat rendah, dan kedua, mereka ini yang kita khawatirkan akses ke tempat fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan kan juga sangat terbatas. Satu lagi nih, berkaitan dengan literasi, warga desa ini kan sangat guyup. Jadi tidak seperti kita di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya sudah tahu kalau ada yang meninggal karena COVID, ya cukup berdoa dari jauh, tidak perlu hadir. Kalau di desa situasinya lain. Ini menjelaskan salah satunya mengapa kemudian angka penularan COVID dan angka kematian akibat COVID di desa-desa di Jawa ini sangat tinggi. Saya akan mengajak Anda untuk bicara soal bansos ini karena situasinya saya kira saat ini sangat memprihatinkan. Seingat saya ya, bansos itu kan kalau tidak salah singkatan dari bantuan sosial. Jadi sebuah program pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ini sekarang Menteri Sosialnya Bu Risma hari ini. Ini bantuan untuk warga-warga yang membutuhkan, yakni mereka yang hidupnya miskin dan sangat kekurangan. Mereka inilah yang kini paling menderita ya selama masa pandemi. Tanpa pandemi saja hidup mereka ini kan sudah menderita, sudah sulit apalagi setelah pandemi. Namun kalau saya melihat prakteknya bansos itu rupanya kita harus memahami dengan cara berbeda. Karena kalau saya simak dari berbagai pemberitaan, rupanya oleh kalangan pejabat di Kementerian Sosial itu, bahkan sampai di level bawah, RT, RW, bahkan tenaga pendamping di lapangan, itu bansos ini bukan menjadi bantuan sosial, tapi ini menjadi semacam kesempatan mereka untuk bancaan. Jadi bansos saya kira yang lebih tepat ini untuk kalangan para pejabat disebut sebagai bancaan dana sosial. Anda pasti ingat dong, dan harus terus diingat ini menurut saya, tidak boleh dilupakan, yakni kasus korupsi paket bansos yang digunakan, yang dijadikan bancaan itu oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP, itu partainya, jangan lupa yang logonya banteng moncong putih. Yang sudah bergulir ke pengadilan adalah kasus mantan Menteri Sosial Yuliari Batubara. Pada waktu kasus ini meledak, ketika dia jadi Menteri Sosial, dia adalah wakil bendahara umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia didakwa memotong paket sembako bansos yang setiap paketnya itu bernilai Rp300.000. Ini paket kecil banget dan katanya disebut-sebut sih dia cuma memotong 10.000. Dari potongan jutaan paket sembako itu, walaupun cuma 10.000 itu angka yang disebut dia mendapat fee sampai 17 miliar. Tapi banyak yang menduga bahwa angkanya jauh lebih besar dari itu. Investigasi yang dilakukan oleh sejumlah media, juga lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan anti korupsi itu menunjukkan bahwa potongan atau uang fee yang diterima oleh Yuliari Batubara itu lebih besar dari 17 miliar sebagaimana dakwaan dari jaksa. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bahkan menyebut korupsi di klaster bansos itu nilainya fantastis, itu mencapai 100 triliun. Angkanya sangat fantastis sih memang. Seorang staf di KSP, yakni kantor staf presiden itu mempertanyakannya. Karena menurut dia datanya masih kontroversial. Tapi bagi saya lepas benar tidaknya angka yang sangat besar itu, yakni sampai 100 triliun, saya cuma melihat faktanya saja yang menunjukkan korupsi di sektor ini sangat masif. Kalau menggunakan istilah di pandemi, ini potensinya eksponensial. Jadi angka 100 triliun tadi adalah korupsi bansos yang eksponensial. Ini dimulai dari level paling atas, yakni Menteri Sosialnya dan konco-konconya satu partai di DPR RI, sampai tingkat RW dan RT dan tenaga pendamping. Khusus untuk korupsi bansos di lingkungan DPR, kelihatannya ini bakal menguap nih, jangan terlalu berharap ya.
Istilahnya kalau menurut istilah polisi sudah di-86-kan oleh KPK sekarang yang dipimpin oleh Komjen Polisi Firly Bahuri. Ya memang pasca disingkirkannya 75 orang karyawan KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan, kita nggak boleh terlalu berharap banyak bahwa KPK ini betul-betul akan melakukan penuntasan korupsi, apalagi pada partai-partai atau kader partai yang sekarang menjadi pendukung pemerintah. Bisa jadi kalau yang disidik itu adalah oposisi model Anies Baswedan, KPK akan sangat serius. Kasus bansos kita masih ingat ya, ada nama-nama sejumlah anggota DPR RI dari PDIP, dan mereka ini bukan orang sembarangan karena ada yang jadi wakil ketua komisi, kemudian ada yang pimpinan komisi, dan pada waktu itu KPK sudah melakukan penyidikan. Jadi ini bukan sekedar dugaan-dugaan saja, karena KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah dan kantor mereka. Tapi sampai sekarang kita tidak mendengar apakah kasusnya berlanjut atau tidak. Di luar para anggota DPR ini masih ada nama-nama besar lainnya. Sebelumnya investigasi majalah Tempo misalnya menyebut nama-nama yang sangat sangat mendebarkan ini karena disebut ada nama anak Pak Lurah dan kemudian nama Dam Bansos. Tapi sama dengan kasus anggota dewan dari PDIP tadi, sekarang kelihatannya kasusnya bakal menguap dan ini hanya dilokalisir pada diri mantan Mensos Yudiari Batubara saja. Nah, saat ini ketika pandemi makin mengganas, kemudian pemerintah menerapkan PPKM darurat yang sekarang ini sudah diubah menjadi PPKM level 4, muncul kasus baru. Kasusnya ini kecil di lapangan. Tapi saya mengingatkan bahwa biasanya dari yang kecil begini akan bisa ditelusuri ada kasus-kasus besar yang lainnya. Kemarin tuh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak itu melakukan inspeksi mendadak. Jadi Emil Dardak melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Bangkalan Madura. Dia menemukan bansos beras itu penuh kutu. Wah, ini dia temuannya itu membuat heboh. Menko PMK Muhajir Effendi mengaku sudah minta penjelasan dari Mensos Tri Risma hari ini. Belum lagi usai ribut-ribut beras berkutu, hari berikutnya ini di Pandeglang, Banten, warga menerima bansos beras yang sudah mengguning dan jadi batu. Ini bukan metafora jadi batu ya. Kalau kita perhatikan nih foto-fotonya, ini bentuknya memang sudah jadi bola-bola batu, warnanya kuning dan kemudian menggumpal seperti kalau kelereng itu kecil, ini udah sangat cukup besar, jadi bola-bola batu ini kita sebutnya. 2 pekan sebelum kasus ini, sebelum ditemukan beras berkutu, kemudian beras yang sudah menjadi bola-bola batu, itu pada tanggal 25 Juli, Menteri Sosial Risma sempat marah-marah karena bantuan pangan tunai di Kabupaten Jawa Timur, di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, itu tidak semua diberikan ke warga yang berhak. Bantuan pangan tunai itu setiap bulannya diberikan ke warga senilai Rp200.000. Untuk apa sih? Katanya untuk beli beras 15 kg, kemudian ada tahu dan ada tempe dan ada telur. Ini diharapkan walaupun dalam situasi pandemi keasupan gizi dari warga masih terpenuhi gitu. Untuk Tuban itu katanya dana yang sudah dialirkan dari pemerintah pusat sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan. Jadi bulan Juli, Agustus, dan September. Namun ternyata diberikan hanya 2 bulan. Jadi yang 200.000 yang 1 bulan itu disunat. Anda jangan anggap kecil dana 200.000, cuma 200.000. Tapi Anda tahu berapa jumlah yang berhak menerima. Jumlah yang berhak menerima di Kabupaten Tuban itu saja 80.000 orang. 80.000 kepala keluarga ya yang berhak menerima. Ya, kalau Anda kalikan 200.000 kali 80.000 itu angkanya yang muncul adalah 16 miliar. Hampir sama dengan korupsi yang ditudingkan, didakwakan kepada Mensos Yudiari Batubara. Siapa ini pemainnya? Nah, ini yang karena kata Bu Risma akan dilaporkan kepada penegak hukum. Dia mengaku tidak akan main-main. Itu baru di 1 kabupaten. Bayangkan kalau terjadi di seluruh Indonesia, berapa dana yang dikorup? Saya kira triliunan. Jadi sekali lagi kalau kita kembali kepada pernyataan atau dugaan dari Novel Baswedan, dia menyebutkan kemungkinan sampai 100 triliun ini, jadi ya masuk akal juga. Nah, beberapa hari kemudian ini, tanggal 28 Juli, Risma juga mendapati dana bantuan sosial tunai di Tangerang, ini sekali ini di Banten, tadi di Jawa Timur, itu disunat oleh tugas pendamping. Nilainya sama lagi, ini harusnya diterima oleh warga Rp200.000, tapi kemudian dipotong dana kebijaksanaan. ini yang nilainya tidak disebutkan ini. Masa bijaksana memotong dana untuk rakyat miskin disebut bijaksana? Pada hari ketika Risma ribut-ribut di Tangerang itu, di Depok, Jawa Barat juga muncul ribut-ribut. Seorang ketua RW memotong dana bantuan sosial yang diterima warga itu
dari total Rp600.000 dipotong Rp50.000. Apa, untuk apa pemotongan itu? Katanya untuk, biaya perawatan mobil ambulans yang banyak digunakan warga. Dan ini sudah dimusyawarahkan, jadi diputuskan semacam itu. Ini kan sebenarnya juga tidak boleh. Ada jaminan tidak bahwa dana yang dipotong itu betul-betul untuk mobil ambulans, atau jangan-jangan dipakai untuk tadi, dana kebijaksanaan. Kasus-kasus, pemotongan atau penyunatan dana bansos semacam itu, banyak sekali terjadi. Kalau kita bicarakan satu persatu, nggak akan habis dalam satu hari. Yang dapat kita simpulkan itu adalah mentalitas maling, mentalitas koruptor, tidak amanah, sudah terjadi di semua level pemegang kekuasaan, mulai dari level yang tertinggi tingkat menteri sampai kepada level bawah, yakni di RT, RW dan RT dan tenaga pendamping. Masalahnya ternyata tidak hanya berhenti di situ saja, seperti diungkap oleh Presiden Jokowi. Ini betul, ya Presiden Jokowi yang mengungkap pada tanggal 20 Juli lalu, ketika dia memberikan pengarahan kepada kepala-kepala daerah, ternyata kementerian yang dipimpin oleh Ibu Risma ini juga terlihat tidak serius nih mengelola dana bansos. Menurut Jokowi itu dari total dana perlindungan sosial yang sebesar 12,1 triliun, namun yang baru dicairkan itu sebesar 2,3 triliun. Baru 19%, 20% saja tidak sampai, seperlimanya saja tidak sampai. Ini benar-benar parah. Sudah dianggarkan, ada dananya, tapi belum juga disalurkan. Padahal kan kita tahu ya, perut lapar itu nggak bisa menunggu. Nah, yang lebih aneh lagi tentu saja mengapa Presiden Jokowi terkesan malah curhat kepada rakyat. Walaupun dia memberikan pengarahan kepada kepala-kepala daerah, tapi itu kan disampaikan kepada publik melalui akun YouTube resmi dari Sekretariat Presiden. Dan dia di situ menyatakan bahwa segera cairkan, rakyat menunggu katanya. Orang jadi teringat lagi ketika Presiden Jokowi waktu itu juga saya akan bertanya kepada para menterinya, PPKM ini mau diperpanjang atau tidak. Kalau mau diperpanjang itu sampai kapan? Itu pertanyaan rakyat. Dan kali ini Jokowi kembali juga mengklaim dia mengatasnamakan rakyat bahwa rakyat menunggu pencairan dana bantuan sosial. Mengapa dana-dana itu tidak bisa segera dicairkan? Apa yang terjadi di Provinsi Jakarta ini bisa jadi gambaran. Ini perlu Anda catat ya, ini terjadi di Jakarta. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, namanya Premi Lasari, dia mengungkapkan ada 99.450 orang penerima bantuan sosial tunai yang tertunda pencairannya. Apa masalahnya? Ternyata katanya data dari Kemensos itu belum beres. Datanya bermasalah, jadi masih perlu diverifikasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah sudah menyurati Mensos dan minta agar segera dicairkan. Iya betul, memang harus segera dicairkan. Ini lagi-lagi yang perlu disadari oleh Bu Mensos dan jajarannya bahwa perut lapar tidak bisa menunggu. Beda dengan Anda ya, Anda semua masih punya dana tabungan, juga tidak sehari-hari tidak kekurangan makan. Tapi kalau rakyat ini dari hari ke hari mereka memikirkan apa yang harus mereka makan. Ini benar-benar kacau, apalagi kan yang mengungkap presiden, ini pasti datanya benar. Kalau melihat aksi Risma yang sering marah-marah, kita berharapkan kekacauan di Depsos ini segera dibereskanlah. Selain tidak ada korupsi, juga data-datanya mesti beres dan dana segera disalurkan. Faktanya yang kita lihat ternyata malah tambah kacau ini. Melihat Risma marah-marah, itu imunitas kita akan semakin menurun. Apalagi bagi warga yang berhak dan berharap mendapat bantuan sosial tapi tak kunjung datang. Ini betul-betul sudah kecukupan gizinya mereka tidak terpenuhi, ditambah lagi imunitas tubuhnya makin menurun karena mereka marah, kesal, sebal karena dana bantuan yang diharapkan tidak segera tiba. Jadi nasib jadi orang miskin di Indonesia ini benar-benar apes. Para pejabat yang mendapat tugas untuk menjalankan amanah, para petugas yang mendapatkan tugas untuk menjalankan amanah konstitusi tidak amanah, tidak profesional. Para pejabat yang mendapat tugas untuk menjalankan amanah konstitusi tidak amanah dan tidak profesional. Sudah dianggarkan tapi dananya tidak disalurkan, yang sudah disalurkan tapi malah disunat. Undang-undang dasar kita itu mengamanatkan fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu bunyi konstitusi yang harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara. Bila tidak dijalankan, mereka bisa dikatakan mengkhianati konstitusi. Dalam negara demokrasi, hukumnya itu sangat berat ya. Rakyat bisa mencabut mandatnya. Lebih parah lagi itu adalah para pemegang amanah yang kemudian malah berkhianat. Mereka ini betul-betul layak dihukum mati. Namun faktanya bagaimana? Alih-alih dihukum mati,
Kita ambil contoh kasusnya mantan Mensos Juliari Batubara. Dia hanya dituntut hukuman 11 tahun penjara. Padahal sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa korupsi dana bansos, korupsi di tengah pandemi itu bisa dituntut hukuman mati. Kita tidak tahu berapa tahun hakim akan menjatuhkan vonisnya. Kalau toh misalnya beginilah, tetap divonis dengan hukuman yang tinggi, katakanlah 11 tahun atau mungkin bisa ditambahi karena itu kan kewenangan dari hakim. Ya, Juliari tidak perlu khawatir. Lihatlah kasus Jaksa Pinangki. Masih ingat ya, Jaksa Pinangki yang menerima suap dari Joko Chandra. Dia divonis oleh pengadilan negeri 10 tahun penjara. Namun oleh pengadilan tinggi hukumannya disunat. Ini nggak tanggung-tanggung disunatnya itu. Kortingnya sampai 6 tahun penjara. Jadi dia tinggal menjalani hukuman 4 tahun penjara. Itu pun dipastikan nanti akan ada potongan-potongan lagi. Ada remisi-remisi yang bisa segera diberikan. Ini pada bulan Agustus, tanggal 17, biasanya kan ada remisi. Jangan kaget ya kalau nanti Pinangki dapat remisi yang sangat tinggi. Alasannya bisa macam-macam, berkelakuan baik, kooperatif, dan macam-macam lah. Pokoknya bisa dicari-cari. Karena itu Anda nggak perlu kaget kalau nanti melihat Pinangki sudah melenggang bebas. Dia nggak perlu menjalani tahanan sampai 1 tahun lagi, karena dipotong masa tahanan. Itu ada aturannya begitu. Ini seakan saling tahu sama tahu. Seakan saling tahu sama tahu juga, ini jaksa penuntut tidak mengajukan kasasi loh. Walaupun Pinangki di courting sampai 6 tahun, jaksa memutuskan tidak mengajukan kasasi. Jadi jaksa tidak mengajukan keberatan, walaupun courting dari pengadilan tinggi itu nggak kira-kira sebenarnya, sampai 6 tahun, lebih dari separuhnya. Artinya apa? Vonis 4 tahun atas Pinangki itu sudah berkekuatan hukum tetap. Tinggal menunggu waktu, dia melenggang pergi. Melihat praktek-praktek semacam itu, wajarlah kalau di negeri ini koruptor itu nggak punya takut, malah mereka nyalinya makin besar. Karena hukumannya sangat ringan. Juga nggak ada sanksi sosial. Uang terbidana koruptor saja bisa jadi komisaris di BUMN. Jadi siapa takut? Ini ada juga kader PDIP, mantan bendahara. Emir Muiz namanya, dia juga pernah divonis karena korupsi, tapi ternyata diam-diam dia sudah menjadi komisaris, sudah ditunjuk menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Jadi sebenarnya sudah cukup lama dia diangkat ini, sudah sejak awal tahun lalu, tapi baru terungkap sekarang dan kemudian media jadi geger. Orang jadi teringat kalimat dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lo. Tapi kalau sekarang yang diangkat adalah seenaknya saja orang-orang yang bermasalah, orang yang pernah kasus hukum, apalagi ini kasus korupsi ya, karena tugas dari komisaris itu kan melakukan pengawasan. Kalau yang melakukan pengawasan saja orang yang tidak bermoral, orang yang melakukan korupsi ini kan tidak bermoral, bagaimana jalannya perusahaan itu? Jadi bagaimana? Mau ikuti jejak para koruptor? Walaupun korupsi tapi tetap bebas, dihukum ringan dan kemudian bebas dan bisa mendapat jabatan di pemerintahan. Itu syaratnya mudah kok. Jadilah anggota partai berkuasa atau jadilah bagian dari kekuasaan. Dijamin hidup Anda akan aman walaupun Anda melakukan pelanggaran hukum termasuk korupsi. Saya Ersun Arif, tetaplah mencintai Indonesia bagaimanapun situasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.